Pak Guru. Bisa seperti itu? Boleh. Silakan Pak Jasmadi sama Bu Nur Hasanah duluan praktik, nanti kami yang jadi supervisornya. Bisa dimulai dari sekarang. Bisa, saya mulai. Jadi saya coachnya, Bu Nur Hasanah coachnya. Coachnya ya. Ya. Bisa saya mulai, Ibu Guru Susi? Oke. Baik, terima kasih. Sebentar, coachnya Bu Nur ya. Ya, Karena coachnya ya. Biar saya catat dulu. Oke, coachnya Bu Nur, saya coachnya. Coachnya Pak Jasmadi. Silakan, bisa dimulai Pak Jas. Bisa? Oke, terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum Bu Guru, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik juga Bu Guru. Oh ya Pak, kemarin Bapak manggil saya, tapi saya minta maaf Pak, kemarin saya Muslim pulang. sudah Kalau boleh dibuka tahu, anunya form kira ada apa ya Pak? penilaiannya? Belum. Saya mau bercerita sedikit tentang kondisi kelas saya. Jadi saya kebetulan menjadi wali kelas di kelas 9, salah satu kelas 9. Di kelas saya itu ada beberapa anak yang usil sekali kepada teman-temannya. Dia suka mengganggu untuk teman-temannya yang cewek Bu Guru. Oh, jadi begitu ya Pak. Nah, apa kira-kira yang ingin Bapak dapatkan nanti setelah kita melakukan diskusi ini? Kira-kira apa yang diharapkan gitu? Jadi begini Bu, saya berharap setelah kita berbincang di sini, saya menemukan jadi tidak ada lagi dari mereka yang Pak Jas. Iya betul Pak, suaranya kecil sekali Pak, mohon maaf. Oh gitu. Suaranya Pak Jas kecil sekali. Kecil sekali Bu. Gimana sekarang, ada? Ada suaranya? Ada Bu? Masih Pak, masih kecil Pak. Bu Susi tolong dikirim anunya itu kecil, Pak. untuk nilainya itu. Ya? Bisa kedengeran nggak? Bisa kedengeran? Saya besarkan volumenya nih. Volume suara saya. Bisa Pak, bisa. Iya Pak, bisa. Bisa, sudah bisa Pak. Kita lanjut. Bu, baik Bu, jadi begini Bu, nanti setelah kita berdialog ini, saya menginginkan kelas saya menjadi aman dan nyaman bagi seluruh anak didik saya di kelas itu. Jadi tidak ada lagi siswa atau dari mereka yang merasa dibully, sehingga tidak ada yang merasa tertekan dan tidak nyaman dalam proses pembelajaran. Gitu Bu. Baik Pak. Terus menurut Bapak kondisi kelas Bapak ini kalau kita gambarkan dengan nilai skala kira-kira dari skala 1 sampai 10 posisinya di mana nih Pak? Posisinya gimana ini Pak? Kalau saya kondisikan kalau saya nilai dengan skala 1 sampai 10, kondisi kelas saya ini berada di level 5 gitu.
Jadi kenapa saya mengatakan ini di level 5? Karena anak-anak ini selain dia suka mengganggu temannya, dia sering sekali membolos di jam Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas itu. Kemudian dia berpakaiannya urak-urakan, kemudian datang telat, sering kadang-kadang menjadi pemicu atau apa namanya, propaganda ya ke teman-temannya gitu. Itu Bu Guru. Oh, begitu ya. Tapi yang paling meresahkan menurut Bapak, dia sering membuat teman ceweknya menangis kan Pak ya? Nah, Ya, ya, bisa ya. Bapak ceritakan seperti apa cara anak itu kok bisa sampai teman ceweknya nangis dibuatnya? Itu sekejam apa sih Pak? Jadi begini Bu, di kelas saya itu sebenarnya yang menjadi pemicu dari apa namanya permasalahan saya ini ada 3 orang sih, ada si Akbar namanya, kemudian si Opik dan si Evan. Nah, mereka ini ada saja tingkahnya untuk membuat teman-temannya tidak nyaman. Misalnya kalau kepada teman-teman ceweknya itu eh, mereka biasanya memanggil teman-teman cewek itu dengan sebutan nama orang tuanya di rumah gitu. Kemudian mengancam, kadang meminta suatu, kemudian kalau tidak dikasih mengancam. Nah, kemudian mengirimi atau mengatakan kata-kata yang tidak senonoh kepada teman-temannya. Jadi seperti itu, Bu Guru. Berarti seperti itu ya Pak. Terus kira-kira apa yang menyebabkan 3 orang anak ini sampai seperti itu menurut Pak Jas? Jadi kalau menurut saya, Bu, 3 orang anak ini alasannya mungkin berbeda-beda. Kalau si Opik ini di kampungnya dia orang-orang apa terpandang lah gitu, status sosialnya tinggi. Jadi mungkin itu alasannya sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang lebih dari teman-temannya yang lain. Kemudian kalau si Akbar ini adalah salah satu anak dari teman kerja di sekolah ini. Dia sebagai teman rekan kerja menjadi tenaga kependidikan di sekolah ini. Mungkin itu penyebabnya. Kemudian yang satu orang lagi si Evan. Si Evan ini dia memiliki postur tubuh yang lebih 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 besar di teman-temannya gitu. Mungkin kalau menurut saya itu alasan mereka bisa melakukan hal-hal yang mereka lakukan tanpa merasa bersalah begitu ya, Bu. Itu mungkin, Bu. Baik Pak, sejak kapan Pak kira-kira Bapak mengetahui perilaku 3 anak didik Bapak seperti ini? Dan sebelumnya upaya apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasinya? Begitu Pak. Jadi pada awalnya saya mendengar ceritanya dari teman-teman ceweknya yang tidak menjadi korban, karena kalau yang menjadi korban mungkin mereka takut untuk untuk menceritakannya. Nah, tapi kemarin ada lagi temannya yang sampai nangis dibuatnya, dan di sana saya tahu persis perilaku mereka itu. Jadi sebelumnya saya hanya memberikan semacam peringatan, jangan biasalah di dalam kelas, sehingga untuk mereka bertiga ini seperti itu. Menurut saya itu ide yang bagus Pak Guru. Jadi kira-kira rencana lain ada enggak rencana lain yang Bapak akan lakukan untuk masalah ini? Atau komitmen Bapak seperti apa begitu? Jadi rencana saya untuk ketiga anak ini, yang pertama mungkin memanggil mereka 3 orang anak ini dan memberikan pemahaman atau pemahaman lebih dalam tentang perilaku mereka itu. Selain itu juga saya akan membawa mereka ke guru BK-nya, di guru BK-nya untuk membimbing mereka, menjelaskan
bahwa perilaku mereka ini atau perilaku kalau bahasa kerennya sekarang bullying lah seperti itu ya ada perbuatan yang tidak terpuji begitu. Nah, jika nanti rencana-rencana saya ini sudah saya laksanakan, tetapi belum juga ada perubahan kepada manusia ke sikap perilaku mereka, maka nanti saya akan mengunjungi orang tuanya, kemudian berkoordinasi untuk pembinaan kepada anak-anak mereka. Seperti itu mungkin rencana saya, Bu Guru. Baik. Terus siapa yang dapat membantu Bapak dengan siapa Bapak bisa berkolaborasi mungkin dalam menjaga komitmen Bapak ini? Saya kalau untuk membantu saya akan tentu berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian teman-teman guru BK itu untuk melaksanakan menindaklanjuti permasalahan ini. Jadi seperti itu mungkin. Jadi rencana-rencana saya yang tadi itu akan sesegera mungkin akan saya laksanakan. Kemudian cara-cara lain juga untuk mencegahnya untuk siswa-siswa yang lain mungkin dengan memberikan atau memberikan informasi lebih misalnya dengan menempel pamflet atau poster ya berita informasi tentang bullying kepada anak didik saya di kelas itu. Itu mungkin Bu Guru. Baik Pak, itu sangat luar biasa sekali kalau menurut saya. Jadi sekarang bagaimana Pak perasaannya setelah kita melakukan diskusi ini? Alhamdulillah Bu Guru, jadi saya merasa sedikit lega dengan percakapan kita ini. Jadinya saya tidak terpikir bagaimana cara mengatasi permasalahan ini, tapi setelah berdiskusi dengan Ibu, alhamdulillah saya menjadi lebih tercerahkan. Alhamdulillah kalau seperti itu Pak. Jadi semoga kedepannya tidak ada lagi masalah-masalah seperti ini Pak yang timbul, dan semoga kita bisa menjadi guru yang mampu mendidik dan menuntun anak-anak kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi Pak Guru. Nah jadi saya tidak sabar Pak ingin mendengar cerita nanti setelah melaksanakan rencana Bapak ini. Saya tunggu Pak ya hasilnya. Siap Bu, nanti siap. Baik Pak, ada lagi? Mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas waktunya sudah menemani saya tentang keluhan saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf mengganggu untuk mendengarkan cerita saya, perbincangan saya ini. Baik Pak, sama-sama. Baik Bu, terima kasih Bu. Silahkan kalau memang ada kegiatan lain, silahkan untuk melanjutkan aktivitasnya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak. Tadi Nur Hasanah, ini form nilainya ini kita kasih skor dari berapa ke berapa, yang paling tinggi berapa? Kan katanya Pak Mansi tadi apa Pak? 4321 gitu? Kayaknya begitu deh. 4321. 4321 ya, kalau saya tidak salah dengar tadi, benar? Ya. 4321 kayaknya. Nah, terus ada enggak Pak Jasmani punya form penilaian ini kok enggak bisa kesimpan ya nilai saya Pak formnya Pak di form ini? Kenapa Bu? Ibu Susi, untuk masalah nilai itu tinggal kita pilih apakah kita berikan nilai 3, 4 atau 2, tinggal kita isi di Iya, nih.
Maksud saya ini Oke. bisa kesimpan enggak Pak di sana SIDE? Saya ketik ini tapi kok dia apa enggak hapus ya? Enggak ada hapus Bisa kan? deh, Kalau tinggal Bisa. kalau saya pribadi Bu, tadi saya print saya coba print tadi untuk penilaian itu. Atau Terus saya nanti catat. rencananya ya tadi saya print caranya supaya nanti kan bisa senilai gitu, tinggal nanti bagaimana permintaannya baru kita tulis saja gitu. Itu cara saya Bu Guru. Bu Nur catat aja dulu ya secara manual ya pakai ini Nggih, kertas nggih. ya. Tiang juga Biar begitu nggak ini lupa. nih. Tiang buatnya dalam bentuk manual dulu, nanti tinggal tiang anu gitu. baik, Siap. usul ini Pak Yasmadi karena kita waktunya masing-masing hanya 15 menit. Nah, sekarang giliran kita dengan Bu Susi, nanti yang berikutnya Ibu Hasanah mungkin yang jadi kunci, Pak Jahan jadi coachnya. Sekarang Siap. giliran kita sama Bu Susi yang jadi kunci, saya jadi coach. Silakan Bu Susi. Atau Tapi ingat waktunya hanya 15 menit untuk satu. atau enggak kita selesaikan dulu Pak yang untuk dari kelompok kami begitu? Biar Oh, sekalian gitu. boleh. Kalau Iya. memang mau diselesaikan langsung boleh, kami yang jadi supervisor untuk yang kedua kalinya. Silakan dilanjutkan Bu. Oke, Waktunya untuk diingat 15 menit ya. Oke Pak. 15 menit. Tadi saya 15 menit enggak? Ya. Lebih tadi Pak Jasmadi. Kalau Oke, gitu silakan kita mulai untuk kalau gitu. mempersingkat waktu langsung saja mungkin Pak ya. Pak Jasmadi sebagai coachnya, saya sebagai kuncinya. Pak Jas, kita mulai ya Pak ya. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jasmadi, bagaimana hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu Guru. Ibu Guru sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Jadi sebelumnya saya mohon maaf Pak karena sudah mengganggu waktu luang Bapak. Kira-kira Bapak keberatan tidak meluangkan waktunya sebentar saja? Tentu tidak Bu. Kira-kira ada permasalahan apa ini? Terima kasih Pak. Jadi atas waktunya sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Jadi permasalahannya ada pada siswa saya di kelas Pak Guru. Ketika saya sedang mengajar, ada beberapa siswa saya yang sering sekali mengantuk atau tertidur pada saat proses pembelajaran. Jadi seperti itu, Pak. Oh, begitu. Jadi permasalahan Ibu ada siswa yang sering mengantuk di jam pelajarannya Bu Guru ya? Betul sekali, Pak. Kira-kira Bu Guru nanti setelah kita berbincang-bincang ini ada harapan apa yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan atau diskusi kita ini, Bu? Tentu Pak, jadi saya berharap setelah berbagi cerita tentang masalah saya dapat menemukan ide atau solusi terbaik dalam memecahkan masalah yang saya hadapi saat ini. Jadi seperti itu, Pak. Begitu. Ya. Jadi Ibu ingin mendapatkan suatu solusi dari diskusi kita ini, Bu ya? Betul, Pak. Menurut Ibu kira-kira yang menyebabkan anak-anak di kelas Ibu yang sering mengantuk itu kira-kira penyebabnya apa ya kalau menurut Ibu? Nah, jadi setelah saya panggil dan bertanya pada anak tersebut, ternyata alasannya adalah gara-gara anak ini sering terlambat tidur karena main game. Seperti itu, Pak, masalahnya. Begitu, tuh. Ya. Jadi mereka telat tidur itu karena kecanduan bermain game, gitu Bu ya? Betul sekali, Pak. Baik Bu, jadi kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Jadi mungkin di sini hal pertama yang saya lakukan adalah tentu memanggil anak tersebut dan memberikan pengarahan tentang bagaimana dia bisa mengatur waktu antara bermain game dengan istirahatnya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan kunjungan ke rumah orang tua murid tersebut guna membicarakan masalah ini agar orang tua juga bisa mengontrol anaknya di rumah, terutama
dengan cara membatasi anak mereka dalam bermain game dan meminta orang tua agar terus memperhatikan waktu istirahat anaknya di rumah. Jadi seperti itu, Pak. Begitu. Itu rencananya. Bagus sekali idenya Bu Guru. Jadi Ibu Guru rencananya akan memanggil anak itu kemudian memberi pengarahan Bu, supaya mereka bisa mengatur waktu mereka untuk bermain game di HP, gitu Bu. Luar biasa sekali. Kemudian langkah selanjutnya Ibu juga akan memanggil orang tua, itu sudah luar biasa sekali ide-ide atau rencana Ibu. Nah, setelah itu kira-kira seperti apa komitmen Ibu agar masalah ini bisa terselesaikan dengan baik, artinya bisa konsisten, maksudnya apa namanya, penyelesaiannya bisa konsisten, maksudnya ketika nanti ada anak-anak yang mengantuk juga bisa diselesaikan langsung. Kira-kira seperti apa komitmen Ibu untuk penyelesaian masalah ini, Bu? Baik, mungkin dengan cara terus mengingatkan mereka secara konsisten hingga mereka tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Kemudian murid itu dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih baik lagi. Mungkin jadi seperti itu Pak rencananya, dengan terus menerus mengingatkan mereka. Jadi itu Pak. Menurut saya begitu. Jadi dengan kita berkomitmen untuk selalu konsisten, itu adalah salah satu cara terbaik menurut Ibu juga, dan menurut saya juga itu bagus Bu, untuk bisa mengurangi permasalahan yang Ibu alami. Nah, kemudian Ibu kan permasalahan tentu Ibu juga tidak tidak bisa berjalan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Kira-kira menurut Ibu siapa yang dapat membantu Ibu sehingga permasalahan ini bisa terselesaikan dengan cepat, dengan baik? Kira-kira menurut Ibu siapa? Tentunya di sini saya sangat membutuh dukungan Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian rekan sejawat, dan tidak kalah pentingnya Pak dalam masalah seperti ini yaitu peran orang tua terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang itu. Jadi menurut saya itu yang paling perlu kita libatkan, yaitu pertama kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian orang tua. Itu menurut saya Pak. Betul sekali Bu, luar biasa idenya Ibu. Kemudian tindak lanjut apa yang kedepannya yang ingin ibu inginkan gitu? Baik, mungkin dengan cara sering berkomunikasi melalui WhatsApp grup, ya betul, mau melalui WhatsApp dengan orang tua untuk terus membimbing dan mengingatkan anak-anak mereka di rumah, dan juga saya terus akan mengingatkan anak-anak secara keseluruhan tentang pentingnya mengatur waktu istirahat, kemudian tidak mengebekkan waktu belajar mereka, dan bahaya dari dampak main game itu. Mungkin itu yang akan saya lakukan untuk tindak lanjutnya, akan terus mengingatkan anak-anak. Jadi seperti itu Pak, secara keseluruhan selain menghubungi orang tuanya. Yang sangat bagus Bu. Jadi dengan membuatkan mereka grup WA, kemudian lewat grup itu memberikan pengarahan-pengarahan, itu sudah rencananya Bu. Baik Bu, mungkin itu ya. Jadi setelah berdiskusi ini, setelah kita berbincang-bincang ini, bagaimana perasaan Ibu tentang permasalahan Tentunya sekarang saya sudah sangat lega sekali Pak Guru, karena saya sudah menemukan titik terang dari permasalahan, atau saya sudah menemukan solusi dari masalah yang menjadi PR di benak saya selama ini. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih Pak Guru. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang masalah saya ini. Terima kasih Pak. Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau gitu saya izin dulu Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan Pak Ibu Guru. Yasmani. Oke. Kemudian Untuk Pak Jasmadi dan Bu Nur Hasanah sudah kita kasih nilai ya. Berarti sekarang gantian Pak Muslim ya. Oke, siapa yang jadi coachnya sekarang, Bu? Saya coachnya. Oke. Saya gimana? coachnya. Pak Muslim jadi coachnya. Oh, Pak Muslim berarti. Super Saya yang jadi coach, Ibu Susi jadi kucinya. Oh, siap. Oke. Nanti yang mensupervisi Pak Jasmadi dan Bu Nur Hasanah. Yap. Nama supervisor berarti Jasmadi ya. Pak Muslim ya, Bu ya, jadi coachnya sekarang. Iya, Oke. betul. Yang jadi coachnya saya Bu. Oh, iya. Silakan bisa di saya pertegas Bisa ini di- yang menjadi Oke, coachnya kamu ya, pelatih. Pak Muslim ya. Iya, betul. Kucinya Ibu Susi, saya jadi coachnya. Mantap. Ya. Oke. Baiklah kita mulai ya, Pak Muslim ya. Ya, Assalamualaikum Pak Muslim. Waalaikumsalam Bu. Ada apa Bu Susi? Apakah Bapak hari ini mempunyai waktu yang lowong atau luang mungkin? Kebetulan hari ini ada waktu saya lowong Bu. Kira-kira ada yang mau disampaikan atau didiskusikan? Iya Pak, betul. Ini mohon maaf ini Pak Muslim, saya jadinya mengganggu waktunya Pak Muslim ya. Tidak apa-apa Bu. Kebetulan saya ada waktu luang untuk hari ini. Begini Pak, sebenarnya saya mau curhat ya tentang masalah saya. Apakah Pak Muslim bisa membantu? Dengan senang hati Bu Susi, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas apa yang sedang saya hadapi, Pak Muslim. Oh gitu. Sebenarnya ada masalah apa ya Bu Susi? Bisa Bu Susi ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan saat ini? Ya. Jadi saya ini merasa kesal, Pak, ya, karena setiap saya mengajar di kelas 12 IPS, IPS 1 ya khususnya sama 12 IPS 2, itu selalu saja ada anak-anak, beberapa anak yang tidak disiplin, Pak, ya. Dan terkadang mereka suka melawan terhadap gurunya. Bahkan saya juga sering mendengar anak-anak itu suka berkata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang kotor. Begitu rupanya masalahnya Bu. Pantesan saya lihat wajahnya agak kesal. Kira-kira contoh konkret seperti apa Bu Susi perilaku anak-anak tersebut itu? Misalnya ya Pak, ya mereka itu suka keluar masuk kelas tanpa izin saya. Padahal saya itu sedang mengajar di kelas ya. Dan jika mereka ditegur ya, anak-anak tersebut cenderung suka melawan. Dan terkadang juga saya mendengarkan jika mereka berbicara dengan teman kelasnya, itu mereka suka berkata-kata kasar ya. Oh, jadi begitu masalahnya Bu Susi ya. Iya Pak, jadi saya terkadang merasa jengkel ya, dan saya kesal sendiri. Kira-kira apa yang menjadi penyebab anak-anak melakukan hal tersebut? Bisa Ibu ceritakan tak sedikit?
Kalau saya tanya anak-anak itu ya, ternyata alasan mereka itu beragam, Pak. Ya, jadi mereka ketika saya tanya, kenapa kok kamu suka keluar masuk kelas tanpa seizin ibu? Lalu kok tidak pernah fokus untuk apa namanya memperhatikan ketika ibu mengajar. Jadi alasan mereka itu katanya bu guru kita jenuh. Ya, kemudian ada beberapa yang merasa juga bosan. Lalu sebagian yang lain juga katanya mau ke kantin atau mau ke toilet, tetapi tidak pernah kembali. Sehingga anak-anak ini apa ya cenderung bermain di luar dan mengganggu teman-temannya yang lain yang sedang belajar. Sedangkan untuk masalah anak yang suka berkata-kata kasar itu, Pak, alasan mereka ketika saya tanya, mereka menjawab, Bu, kalau di rumah kami juga biasa menggunakan kata-kata yang seperti itu. Maka saya ambil kesimpulan ini bisa jadi mungkin karena pengaruh dari lingkungan di sekitarnya, terutama di rumah, begitu Pak. Begitu rupanya. Lalu menurut Ibu, kriteria siswa seperti apa yang Ibu inginkan kira-kira? Kalau kriteria yang saya inginkan ya tentu saja Pak, siswa yang disiplin, kemudian siswa yang tertib, lalu mereka taat terhadap bapak ibu gurunya, serta mereka memiliki tutur kata yang baik dan santun. Betul juga sih Bu. Memang akhlak dan karakter siswa zaman sekarang memang harus diperkuat lagi. Apalagi latar belakang siswa kita sangatlah beragam. Ada yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, bahkan tidak sedikit dari mereka yang orang tuanya sudah berpisah sehingga anak-anak itu terbengkalai, kurang terurus sama orang tuanya. Betul Pak, anak-anak ini memang memiliki latar belakang yang beragam dan saya melihat mereka ini juga terutama yang bermasalah ini rata-rata berasal dari keluarga yang broken home. Jadi sepertinya saya perkirakan mereka ini membutuhkan perhatian dan kesabaran yang lebih dari kita sebagai guru. Betul sekali, Bu. Lalu usaha apa saja yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi anak-anak yang kurang disiplin tersebut? Nah, kemarin saya coba menyampaikan permasalahan ini kepada wali kelasnya masing-masing. Kemudian ditindaklanjuti oleh wali kelasnya, lalu diberikan pembinaan secara khusus bagi anak-anak yang bermasalah ini. Namun setelah saya melihat hasilnya belum maksimal, Pak. Jadi ada yang nurut kepada wali kelasnya, tetapi ada juga yang tidak mau ya, artinya dia tetap seperti itu anak-anak ini, Pak. Gitu ya, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Setidaknya usaha Ibu itu membuahkan hasil meskipun belum semua anak bisa melakukannya. Saya rasa usaha yang Ibu lakukan sudah sangat tepat. Semoga nanti wali kelas bisa berkoordinasi lagi dengan tim BK, guru agama, dan tim kesiswaan untuk lebih membina anak-anak yang seperti itu. Ya betul Pak. Jadi harapan saya juga seperti itu, sehingga anak-anak yang bermasalah ini bisa segera mendapatkan bantuan dan juga perhatian dari semua gurunya. Iya. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya kira-kira? Rencana saya berniat Pak untuk membicarakan masalah ini di forum rapat sekolah Sabtu depan. Semoga masalah ini juga segera mendapatkan perhatian serta solusi yang terbaik dari semua guru yang ada di sekolah ini. Bagus sekali, Bu. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu rencanakan atau Ibu lakukan? Ada, Pak. Jadi rencana saya, selain saya akan membahas hal tersebut di forum rapat Sabtu depan,
saya juga akan berusaha semaksimal mungkin agar proses kegiatan belajar mengajar khususnya di mata pelajaran saya itu berjalan baik dan menyenangkan. Langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan ide tersebut. Alhamdulillah. Sekarang saya merasa lega, Pak. Karena dari kemarin saya khawatir sekali akan salah jika mengambil keputusan. Syukurlah Bu Susi sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi itu, komitmen apa yang akan Ibu Susi lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Jadi untuk mendapatkan solusi yang terbaik atas permasalahan ini, Pak, saya akan mencoba mengangkat topik ini besok di forum rapat. Lalu kemudian saya akan mencoba metode pembelajaran yang baru sehingga suasana kelas ini bisa menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga dapat terselesaikan sehingga Ibu Susi dan kawan-kawan yang lain bisa mengajar dengan tenang dan dengan maksimal tentunya. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Muslim atas waktunya. Semoga anak-anak bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sama-sama, Bu. Saya juga berterima kasih Ibu Susi mau berdiskusi dengan saya. Mohon maaf Bu ya, kebetulan udah jam saya untuk masuk kelas. Nanti kita bicarakan lagi. Dan saya akan sangat tertarik mendengarkan cerita Ibu setelah melaksanakan apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya. Kalau gitu saya izin pamit dulu Bu ya, saya mau masuk kelas dulu. Oke Pak, silakan. Terima kasih Pak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muslim jadi coachnya ya? Iya, giliran. Saya yang coach ya berarti. Oke, Bu. Kita langsung kok. Pak. Langsung mulai ya Pak Jas ya. Sekarang saya yang selaku coachnya, Bu Susi jadi coachnya. Siap. Assalamualaikum Bu Susi. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Apakah Ibu Susi ada waktu luang hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya baik, Pak Muslim. Apakah ada yang bisa saya bantu, Pak? Mohon maaf Bu Susi, saya jadinya mengganggu waktu luang Bu Susi. Bolehkah saya menyampaikan sesuatu sebentar? Oh boleh, silakan Pak. Begini Bu, sebenarnya saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Susi bisa membantu saya kira-kira? Oh bisa Pak, silakan Pak. Kira-kira ada apa Pak Muslim? Insya Allah saya akan bantu Pak. Begini Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi atas apa yang sedang saya hadapi saat ini Bu Susi. Sebenarnya ada masalah apa Pak Muslim? Coba Pak Muslim ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan saat ini. Begini Bu Susi, saya beberapa hari ini merasa bingung menghadapi anak-anak dalam belajar. Karena terlalu banyak siswa yang saya ajar dalam satu kelas. Saya memiliki siswa 53 orang yang harus saya hadapi setiap hari. Tentu dengan banyaknya siswa dalam satu kelas ini, anak-anak kurang nyaman dalam belajar karena kelas yang tidak sesuai dengan kapasitas. Ditambah lagi kurangnya meja bangku sehingga anak-anak itu duduk berempat dalam satu bangku. Oh, begitu rupanya Pak ya.
Kira-kira seperti apa, Pak, anak-anak itu ketika belajar? Contoh konkretnya seperti apa, Pak Muslim, yang Siti Eh, hadapi? Misalkan ketika kita sedang menjelaskan pelajaran kepada anak-anak, sulit sekali anak-anak itu berkonsentrasi, mereka selalu saling mengganggu dan susah untuk diam. Karena memang jumlah anak itu yang sangat banyak, kemudian duduknya yang berdekatan, sehingga susah untuk anak itu konsentrasi di dalam belajar. Oh, jadi begitu masalahnya, Pak. Iya, Bu. Terkadang saya merasa sendiri bingung bagaimana menghadapi anak-anak ini. Apa yang harus saya lakukan supaya anak-anak itu belajar dengan nyaman dan tertib. Nah, kira-kira, Pak, apa yang menjadi penyebab anak-anak ini merasa tidak nyaman atau sulit konsentrasi dalam belajarnya di kelas? Alasannya ya seperti yang saya sampaikan tadi, ruangan yang tidak sesuai kapasitas, kemudian kurangnya meja bangku, sehingga anak-anak itu duduk berempat dalam satu bangku. Tentu kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Lalu menurut Pak Muslim, kira-kira kriteria ruangan ataupun jumlah siswa seperti apa sih yang Bapak mau, Pak, atau yang Bapak inginkan? Ya, tentunya kelas yang ideal, yang cukup sarana dan prasarana seperti meja bangku, kemudian jumlah siswa yang sesuai dengan kapasitas ruangan. Betul juga ya, Pak ya. Berarti dalam hal ini sarana dan prasarana sangat penting ya, dan Iya, mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, apalagi jumlah siswa Bapak itu begitu banyak, sehingga Bapak itu sampai-sampai kewalahan ketika mengajar. betul sekali, Bu. Anak-anak kita memang membutuhkan tempat yang nyaman, aman di dalam belajar dengan jumlah siswa yang harus sesuai dengan kapasitas ruangan. Betul betul. Lalu Pak, usaha apa saja yang sudah Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi itu? Saya pernah menyampaikan permasalahan ini kepada kepala sekolah, dan pada saat rapat juga sering saya sampaikan bagaimana mengatasi kondisi sekolah yang seperti ini. Alhamdulillah. Tapi setidaknya Pak Muslim sudah ini ya, sudah bergerak ya dan berusaha untuk memecahkan permasalahan tersebut. Iya, betul sekali, Bu. Harapan saya juga seperti itu, sehingga anak-anak bisa nyaman di dalam belajar. Dan semoga pemerintah juga segera memberikan bantuan dan perhatian tentang kondisi sekolah saya saat ini. Baik, Pak Muslim. Lalu Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan ini, kira-kira nih, next plan-nya, rencananya Pak Muslim itu apa ya untuk kedepannya? Saya berniat membicarakan masalah ini dengan serius di forum rapat, kemudian segera mendapatkan perhatian serta solusi yang terbaik dari kita semua yang ada di sekolah. Lalu apakah ada hal yang lain Pak yang Pak Muslim ingin lakukan mungkin selain membahas hal tersebut dengan pihak sekolah? Ada, Bu. Saya juga akan mencoba berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membuat proposal RKB, kemudian yang proposal sarana dan prasarana ke dinas terkait dengan harapan semoga pemerintah segera memberikan bantuan RKB dan sarana prasarana sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Luar biasa. Menurut saya Pak, langkah yang Bapak ambil sudah sangat baik ya, sudah sangat bijaksana dan tepat sekali. Saya sangat setuju dengan idenya Bapak. Alhamdulillah sekarang saya merasa lega, Bu. Karena dari kemarin saya Ini khawatir sekali akan mengambil keputusan yang salah. keputusan. Iya. Syukurlah ya Pak Muslim sekarang sudah merasa sedikit lega ya karena sudah sharing. Lalu dari yang sudah
Bapak rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Pak Muslim lakukan ya untuk rencana ke depannya, Pak? Baik, komitmen yang akan saya lakukan tentunya yang pertama untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan ini, saya akan mengangkat topik ini di forum rapat, lalu kemudian saya akan mencoba menyusun proposal RKB dan sarana dan prasarana. Semoga saja apa yang akan kita usulkan segera ditanggapi oleh pemerintah. Masya Allah, itu ide yang sangat bagus sekali, Pak. Saya doakan Pak Muslim semoga dapat terrealisasi ya, sehingga Bapak dan teman-teman guru yang lain juga bisa mengajar dengan baik dan maksimal. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Susi atas waktunya. Semoga anak-anak ini bisa menjadi lebih baik dan lebih nyaman di dalam belajar. Baik Pak Muslim, mohon maaf sebelumnya, kebetulan saya ada jam mengajar sekarang Bapak. Semoga Oh ya, sukses dengan rencana-rencananya Pak ya. ya terima kasih atas waktunya Bu Susi. Sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya siapa yang belum dapat giliran? Ibu Siti Fatimah dengan siapa ini? Siapa Saya yang sudah, Pak. Mohon maaf, saya hanya di sini jadi supervisor. Tadi saya sudah Oh praktek iya, iya. di Saya grup kira jadi sebelum Basil itu. tadi Bu. Enggak, mohon maaf. Sudah semua Sudah berarti? semua. Ya, berarti masing-masing kita punya 2 observer berarti kan? Iya, betul. Kita ngisi lembar supervisor ini ya. Nah, kemudian selanjutnya seperti yang disampaikan Pak Fasil itu, enggak apa kita disuruh mengisi refleksi diri. Kira-kira gimana tekniknya kita ini? Pak, boleh Masih dikirim ada Pak waktu yang enggak? bagian refleksi dirinya mana? Apa sama yang kayak kemarin itu? Kan ada yang di lembar LMS itu untuk refleksi diri itu. Mungkin nanti kita Nggak isi, langsung mungkin kan diisi? Bu diisi Nur, nggak mungkin nanti langsung diisi di situ? tiang ngisinya di situ, tapi bukannya kita diminta kirim pas nanti kita ngumpulin tugas ini Iya. ya? Ya, sekali. Ya, kalau kemarin waktu sesi pertama memang saya dengar Pak Fasil mengarahkan nanti selain ngirim rekaman sekalian Oke. refleksi di gitu di Nah, LMS. itu yang tiang pahami kemarin Pak Fasil kasih info itu kalau refleksi diri itu nanti kita kirim sama dengan tugas ini rukol kita gitu. Kalau menurut tiang sih kemarin pemahaman tiang gitu. Makanya berarti ini kita tutup terus kita akan masing-masing yang refleksi dirinya. Ya. Oh, gitu. Gimana Bu maksudnya? Apakah ini sesi kita ini ditutup berarti terus kita buka apa namanya? Yang refleksi diri terus kita ngerjakan masing-masing gitu. Tidak berkelompok kan, tidak di sini, tidak harus di sini. Iya. Masing-masing kayaknya, Bu. Berarti ini kita close, tutup. Kita kembali ke main room mungkin. Kita tunggu informasi dari Pak Fasil dulu. Saya sudah selesai di main room ya. Main room. Oh iya ya. Sudah Pak, kembali ke main room. Oke. Kembali ke main room. Oh, kembali ke main room. Siap, Pak Guru.